Ketika kamu terjatuh, bukan hanya rasa sakit di tubuhmu yang akan terasa, tapi juga luka di hati yang pelan-pelan menyuarakan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kamu siapkan jawabannya. Saat itu, segalanya menjadi lebih sunyi. Dunia yang tadinya ramai, kini terasa lengang. Orang-orang yang kamu kira akan tetap ada, satu persatu menghilang dari pandangan. Tapi justru di titik itu kamu belajar banyak hal yang tak pernah diajarkan oleh buku manapun. Jatuh memang menyakitkan, tapi dari sana kamu mulai mengenali wajah-wajah yang selama ini hadir dalam hidupmu. Kamu mulai bisa membedakan mana yang mendekat karena cinta dan mana yang hanya singgah karena nyaman. Mana yang menepuk pundakmu dengan tulus, dan mana yang hanya sekadar basa-basi saat kamu berada di atas. Semuanya menjadi terang, karena saat kamu di bawah, topeng-topeng itu perlahan mulai terlepas. Ingatlah selalu 3 sosok ini. Sosok pertama adalah mereka yang mendorongmu jatuh. Kadang mereka datang dengan wajah ramah, senyum hangat, bahkan pelukan yang meyakinkan. Tapi ternyata dari tangan merekalah kamu kehilangan pijakan. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tak tahan melihatmu berdiri lebih tinggi dari mereka. Rasa iri dan dengki tak selalu berteriak keras. Kadang ia datang dalam bentuk perhatian dan dukungan palsu. Lalu ada sosok kedua. Mereka yang tak segan mengulurkan tangan ketika melihatmu terjatuh. Mungkin jumlah mereka tak banyak, tapi merekalah harta yang sesungguhnya dalam hidupmu. Mereka yang tetap duduk di sampingmu saat semua orang berdiri meninggalkanmu. Mereka yang tak menanyakan bagaimana kamu bisa jatuh, tapi langsung bergerak membantu kamu bangkit. Orang-orang seperti ini tidak datang setiap hari. Tapi sekali hadir, mereka akan menjadi bagian dari hidupmu yang tak tergantikan. Dan jangan lupakan sosok ketiga. Mereka yang hanya diam melihatmu jatuh. Tidak menolong, tidak juga menyakiti. Mereka hanya menjadi penonton yang memandangi dari kejauhan. Kamu akan merasa bingung dengan sikap mereka. Apakah mereka terlalu takut untuk membantu? Atau terlalu cuek untuk peduli? Tapi apapun alasan mereka, mereka adalah pengingat bahwa tidak semua orang yang hadir dalam hidupmu akan terlibat dalam perjuanganmu. Ketiga sosok ini penting. Bukan untuk kamu benci atau dendam, tapi untuk kamu pahami. Supaya saat kamu bangkit dan berjalan kembali, kamu tahu siapa yang layak kamu bawa bersama dalam perjalanan panjang hidupmu. Karena hidup ini seperti perjalanan mendaki. Tak semua orang bisa kamu ajak sampai ke puncak. Ada yang harus kamu tinggalkan di kaki gunung, ada yang bisa menemani setengah jalan, dan ada pula yang memang ditakdirkan untuk mendaki bersamamu sampai akhir. Jangan terlalu kecewa pada mereka yang mendorongmu jatuh. Mereka hanya memperlihatkan siapa mereka yang sebenarnya. Kadang luka yang mereka tinggalkan menjadi bahan bakar terkuat untuk kamu bangkit lebih tangguh dari sebelumnya. Dan ketika kamu bangkit, jangan balas dengan kebencian. Balas dengan kesuksesan. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihatmu tetap berdiri, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dan untuk mereka yang membantumu berdiri, jangan pernah lupa untuk bersyukur atas kehadiran mereka. Tidak semua orang punya keberanian dan ketulusan seperti mereka. Hargai mereka dengan setulus-tulusnya. Mereka bukan hanya penyelamat dalam masa sulitmu, tapi juga cermin dari apa arti cinta yang tidak bersyarat. Mereka mengingatkanmu bahwa di dunia yang kadang penuh kepalsuan, masih ada ketulusan yang nyata. Sementara untuk yang diam saja saat kamu jatuh, jadikan itu sebagai pelajaran. Bahwa kamu tak bisa menggantungkan harapan pada semua orang. Tidak semua yang dekat akan peduli. Tidak semua yang akrab akan bertindak. Tapi tidak apa-apa. Karena kamu tidak dilahirkan untuk bergantung pada orang lain. Kamu dilahirkan untuk belajar berdiri dengan kaki sendiri, bahkan saat tak ada tangan yang menolongmu. Ketika kamu bangkit kembali, kamu akan membawa luka, tapi juga membawa pelajaran. Kamu akan berjalan dengan lebih hati-hati, bukan karena takut jatuh lagi, tapi karena kamu sudah belajar dari kejatuhanmu. Kamu jadi tahu siapa yang benar-benar ada untukmu, siapa yang berpura-pura, dan siapa yang tak perlu kamu harapkan. Hidup bukan tentang berapa kali kamu jatuh, tapi tentang seberapa sering kamu mampu bangkit dan tetap berjalan. Luka dan kecewa adalah bagian dari proses. Tapi kedewasaan lahir dari sana. Ketika kamu bangkit setelah jatuh, kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu lebih kuat, lebih bijaksana,
dan lebih mampu memahami dunia ini dengan cara yang lebih jernih. Jatuh bukan akhir dari segalanya. Kadang justru itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dari titik terendah, kamu bisa menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Kamu jadi tahu bahwa kamu bisa bertahan bahkan saat semua orang pergi. Kamu jadi tahu bahwa kamu bisa menciptakan cahaya bahkan di tengah gelap. Orang yang pernah jatuh akan jauh lebih peka pada rasa sakit. Dan itu bukan kelemahan, tapi anugerah. Karena dari situ kamu belajar empati. Kamu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kamu tak akan mudah menghakimi, karena kamu tahu rasanya dipandang rendah. Kamu tidak akan dengan mudah menyalahkan, karena kamu pernah berada di titik tak berdaya. Ketika kamu kembali berjalan, jangan lupa menengok ke belakang. Bukan untuk menyesali, tapi untuk mengingat dari mana kamu pernah jatuh. Supaya kamu tidak lupa rasa sakitnya, dan supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pelajaran yang mematangkan. Dan jangan takut untuk jatuh lagi. Karena setiap kejatuhan yang pernah kamu alami telah membuktikan bahwa kamu mampu bangkit. Mungkin akan butuh waktu, mungkin akan butuh air mata, tapi kamu akan selalu bisa berdiri lagi. Karena kamu punya daya untuk bertahan. Kamu punya hati yang tidak mudah menyerah. Kalau hari ini kamu sedang di bawah, sedang tersungkur, sedang menangis sendiri, ingatlah bahwa ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari cerita. Dan cerita belum selesai sampai kamu bangkit dan menunjukkan bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu bukan sekadar orang yang jatuh. Kamu adalah orang yang belajar dari jatuhnya. Saat kamu sudah bisa berdiri kembali, berjalan pelan-pelan, dan menatap ke depan, kamu akan menyadari bahwa semua rasa sakit kemarin tidak sia-sia. Mereka membentukmu jadi pribadi yang lebih kokoh, lebih tahan banting, dan lebih tahu arah. Mereka tidak menghancurkanmu. Justru mereka membangkitkan kekuatan yang selama ini kamu lupakan. Dan ketika kamu mulai berlari lagi, kamu tak perlu membuktikan apapun pada mereka yang pernah menjatuhkanmu. Buktikan saja pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak berakhir di sana. Bahwa kamu mampu melewati semuanya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena keberhasilan terbesar bukan saat kamu di atas, tapi saat kamu bangkit setelah terpuruk. Ada kalanya dalam hidup, kita harus benar-benar kehilangan semuanya untuk akhirnya memahami makna kehadiran. Kita harus menelan sunyi yang paling kelam untuk mengenal suara-suara kecil yang selama ini kita abaikan. Kejatuhan bukan sekadar kehilangan arah, tetapi cara semesta menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu sibuk berlari tanpa tahu kemana tujuan. Saat kamu jatuh, bukan hanya tubuhmu yang tersentuh tanah, tetapi juga harga dirimu, egomu, bahkan impianmu yang dulu kamu banggakan. Namun justru di saat itulah kamu dipaksa untuk menyentuh dasar dari siapa dirimu yang sebenarnya. Tanpa prestasi, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, masihkah kamu mampu menghargai dirimu sendiri? Di titik terendah, kamu akan mendengar keheningan yang menampar. Kamu akan sadar bahwa suara-suara yang selama ini mengelilingimu bisa menghilang begitu cepat. Dan dalam kesendirian itu, kamu akan mulai membangun percakapan paling jujur dengan dirimu sendiri. Bukan lagi tentang siapa kamu di mata orang lain, tapi siapa kamu di hadapan hatimu sendiri. Kadang, satu-satunya cahaya yang kamu butuhkan adalah keyakinan. Bukan dalam bentuk pelita dari luar, tapi api kecil dari dalam dada yang menolak untuk padam meski diterpa badai. Api itu adalah harapan. Ia menyala diam-diam, tidak mencolok, tetapi cukup untuk membuatmu terus melangkah. Orang-orang sering hanya hadir untuk bagian yang indah dari kisahmu. Mereka berdatangan saat kamu bersinar, saat kamu menang, saat kamu menjadi pusat perhatian. Tapi kejatuhan akan menyaring siapa yang benar-benar melihatmu bukan karena apa yang kamu punya, melainkan karena siapa kamu adanya. Tak perlu marah pada mereka yang memilih pergi saat kamu terpuruk. Kepergian mereka membukakan matamu bahwa tidak semua kehadiran itu tulus. Ada yang datang karena butuh, bukan karena peduli. Ada yang mendekat karena ingin diuntungkan, bukan karena mencintai. Dan kejatuhanmu adalah ujian yang menyaring semua motif. Jangan pula terlalu berharap pada yang tetap diam. Diamnya mereka bukan selalu karena tak peduli, bisa jadi karena tak tahu bagaimana harus bersikap. Tidak semua orang bisa memahami cara mencintai seseorang yang sedang hancur.
Dan itu tak membuat mereka jahat, hanya belum cukup dewasa untuk hadir dalam luka orang lain. Namun, jangan lewatkan kesempatan untuk memeluk mereka yang tetap ada. Mereka yang hadir bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan kesediaan duduk di sampingmu dalam diam. Mereka tidak selalu tahu cara memperbaiki keadaan, tapi mereka tahu bahwa kehadiran kadang lebih bermakna daripada 1000 solusi. Saat kamu mulai bangkit, jangan buru-buru mencari pembenaran. Tak perlu menjelaskan prosesmu kepada siapapun. Mereka yang mencintaimu akan mengerti tanpa diminta, dan mereka yang tidak peduli tak akan pernah paham meski kamu jelaskan berkali-kali. Prosesmu adalah milikmu, suci dan istimewa dalam caranya sendiri. Ketika dunia tak lagi menggenggam tanganmu, itu bukan tanda akhir. Itu hanya jeda agar kamu belajar menggenggam dirimu sendiri lebih erat. Kamu diajak untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai menapaki langkah dengan hati yang lebih mengerti arah. Terkadang kamu perlu merasa lelah yang luar biasa untuk akhirnya sadar bahwa kamu perlu beristirahat, bukan menyerah. Bahwa jeda bukan berarti kalah. Kadang justru dalam diam itu, jiwa kita dirawat, luka kita dijahit pelan-pelan tanpa kita sadari. Bangkit bukan selalu tentang langkah besar. Kadang dimulai dari membuka mata dan membiarkan air mata jatuh. Menerima rasa sakit tanpa menyangkalnya. Mengizinkan diri merasa hancur tanpa merasa gagal. Karena yang kuat bukan yang tak pernah terluka, tapi yang bisa berdamai dengan lukanya. Renungkan bahwa jatuh bukan sekadar keadaan fisik, tapi juga kondisi batin. Jiwa yang remuk bisa lebih menyakitkan daripada tubuh yang memar. Dan menyembuhkan batin memerlukan waktu, keberanian, dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin. Setiap pengalaman pahit yang kamu alami, simpanlah dalam hati seperti surat cinta dari semesta. Barangkali saat ini kamu belum mengerti isinya, tapi suatu hari nanti, kamu akan membacanya dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan hati yang tak lagi mendendam. Kamu tidak gagal hanya karena kamu terjatuh. Kamu tidak kalah hanya karena hari ini kamu belum berhasil. Kemenangan bukan tentang garis akhir, tapi tentang keteguhanmu untuk tetap berjalan meski langkahmu terseok. Karena hidup bukan lomba cepat, melainkan perjalanan panjang menuju pemahaman. Jangan biarkan suara dari luar meredam suara hatimu. Mereka tidak hidup dalam tubuhmu. Mereka tidak tahu rasanya berdiri dengan kaki gemetar setelah kejatuhan yang dalam. Maka biarlah hanya kamu yang menentukan kapan waktumu bangkit dan kemana arahmu melangkah. Saat kamu merasa tidak punya apa-apa, lihat ke dalam. Ada kekuatan yang tidak bisa dilihat mata. Ada keberanian yang tidak bisa diukur angka. Dan ada cinta yang tetap menyala meski kamu sendiri yang harus menyalakannya kembali. Itulah cahaya dari dalam, kekuatan yang hanya kamu miliki. Tuhan tidak pernah menjatuhkanmu tanpa maksud. Kadang kamu dijatuhkan agar kamu berhenti bergantung pada hal-hal yang rapuh. Agar kamu menyadari bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari luar, tapi dari hati yang memilih untuk tetap hidup walau dilanda gelap. Dan jika kamu pernah merasa sendirian, percaya bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Mungkin tidak ada orang di sampingmu sekarang, tapi ada doa-doa yang tak terdengar yang mengiringimu. Ada kasih sayang yang tak terlihat yang melindungimu. Ada tangan-tangan tak kasat mata yang menopangmu saat kamu nyaris runtuh. Biarkan luka hari ini menjadi pengingat bahwa kamu pernah bertahan. Biarkan air mata hari ini menjadi saksi bahwa kamu pernah memilih untuk tidak menyerah. Semua ini akan menjadi kisah hebat suatu hari nanti, ketika kamu sudah tiba di tempat yang lebih baik. Jangan terburu-buru menghapus masa lalu. Biarlah ia tinggal di sana, sebagai pengingat dari mana kamu memulai. Peluklah dirimu sendiri dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kamu layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Dan saat kamu berjalan lagi, langkahmu tak akan sama. Kamu tak lagi orang yang sama seperti sebelum jatuh. Kini kamu membawa pengalaman, pelajaran, dan kebijaksanaan yang tak bisa dibeli dari manapun. Kamu telah ditempa oleh waktu dan rasa sakit, dan itu adalah berkah tersembunyi. Ketika kamu mulai percaya pada dirimu sendiri lagi, dunia pun akan mulai berubah. Tidak secara ajaib, tapi perlahan. Ketika kamu mengangkat kepalamu dengan keyakinan, maka langit pun akan terasa lebih luas. Karena apa yang kamu lihat tergantung dari bagaimana kamu memandangnya. Hidup akan terus berjalan. Akan ada hari-hari yang berat,
tapi juga hari-hari yang indah. Akan ada tangis, tapi juga tawa. Dan semua itu akan menjadi mozaik indah dalam hidupmu. Jangan lewatkan satu pun, karena semuanya berarti. Jika suatu hari nanti kamu melihat orang lain jatuh, ingatlah bagaimana rasanya saat kamu di sana. Jangan buru-buru menilai, apalagi menjauhi. Kadang satu genggaman tangan bisa mengubah segalanya. Kadang satu pelukan bisa menyelamatkan jiwa yang hampir runtuh. Jadilah seseorang yang kamu butuhkan dulu saat kamu terjatuh. Jadilah cahaya kecil untuk orang lain yang sedang mencari jalan. Karena kamu tahu betapa berartinya satu kebaikan kecil saat dunia terasa begitu gelap dan asing. Jangan takut untuk mengulang dari awal. Karena kamu bukan mengulang dari nol, kamu mengulang dengan pengalaman. Dengan hati yang sudah ditempa. Dengan jiwa yang tak lagi mudah patah. Kamu kembali, tapi kali ini lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Dan jika tak ada yang percaya padamu, tetaplah percaya pada dirimu sendiri. Karena keyakinan dari dalam jauh lebih kuat daripada validasi dari luar. Satu langkahmu hari ini adalah bukti bahwa kamu memilih untuk tetap melanjutkan, walau tidak mudah. Hidup bukan soal seberapa cepat kamu berhasil, tapi seberapa setia kamu pada prosesmu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya musimnya sendiri. Mungkin saat ini kamu masih menanam, tapi kelak kamu akan memanen dengan hati penuh syukur. Simpan semua luka sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Dan biarkan hari-hari mendatang menjadi kesempatan untuk menciptakan versi terbaik dari dirimu. Bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, tapi untuk membuktikan bahwa kamu layak untuk bahagia, dicintai, dan bangga pada dirimu sendiri. Kadang kamu tidak menyadari bahwa dalam kejatuhan itu ada kekuatan yang tersembunyi. Bukan sekadar untuk bangkit, tapi untuk mengenal dirimu lebih dalam. Kamu mulai bertanya, mulai menelaah, mulai melihat hidup dengan lensa yang berbeda. Dan disitulah kesadaran perlahan tumbuh. Kamu akan paham bahwa tidak semua orang perlu tahu perjuanganmu. Beberapa hal cukup kamu simpan sendiri sebagai harta batin yang tak ternilai. Karena ada kebijaksanaan yang lahir dari keheningan, bukan dari penjelasan panjang lebar kepada orang yang tak benar-benar peduli. Dalam prosesmu, kamu akan melihat bahwa luka bukan musuh. Ia datang membawa pelajaran, menggugah nurani, dan menumbuhkan empati. Tanpa luka, hatimu mungkin tak pernah belajar untuk lembut. Tanpa perih, mungkin kamu tak akan tahu betapa kuatnya kamu selama ini. Semua rasa yang pernah kamu rasakan, ragu, kecewa, marah, hancur, adalah bagian penting dari perjalananmu. Jangan tolak mereka. Biarkan mereka hadir, lalu pergi dengan tenang. Karena yang ditolak seringkali membekas lebih lama daripada yang diterima dengan lapang. Kamu akan terkejut betapa banyak hal yang bisa kamu lewati. Hari-hari yang kamu pikir tidak akan mampu dijalani, ternyata bisa kamu hadapi meski dengan langkah gemetar. Itu bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu memilih untuk tidak berhenti. Dalam gelap, kamu akan menyadari bahwa terang tidak selalu datang dari luar. Terkadang cahaya muncul dari keberanianmu untuk terus melangkah meski tanpa kepastian. Tidak semua jawaban harus kamu temukan sekarang. Sebagian akan datang tepat waktu, ketika hatimu siap menerimanya. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Tidak apa-apa menangis, tidak apa-apa merasa rapuh. Justru dengan menerima kelemahanmu, kamu memberi ruang bagi kekuatan untuk tumbuh secara perlahan. Dan dari kelembutan itulah kamu belajar menjadi manusia seutuhnya. Jangan remehkan satu langkah kecilmu hari ini. Bisa jadi itu adalah awal dari perubahan besar yang tidak kamu duga. Banyak hal hebat dalam hidup ini bermula dari keberanian kecil yang sempat kamu ragukan, namun tetap kamu lakukan. Banyak orang tidak akan memahami perjuanganmu, dan itu tidak masalah. Kamu tidak hidup untuk menjelaskan dirimu pada semua orang. Kamu hidup untuk menjalani takdirmu, menunaikan misi hidupmu, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Memaafkan bukan berarti kamu melupakan rasa sakitnya. Tapi itu cara paling mulia untuk membebaskan dirimu dari beban yang tidak seharusnya kamu bawa terus-menerus. Kamu berhak merasa lega, kamu berhak untuk merdeka secara batin. Ada kekuatan luar biasa dalam diri seseorang yang mau mencintai dirinya walaupun pernah hancur. Yang berani menatap cermin dan berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja, tapi aku sedang berusaha."
Dan usaha itu sudah cukup berharga. Jangan mengukur dirimu dari pencapaian orang lain. Mereka punya waktu mereka sendiri, kamu juga. Hidup bukan perlombaan. Ini tentang bertumbuh di tempatmu berada, dengan caramu, dan dengan kecepatan yang sesuai dengan hatimu. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Menghukum diri karena tidak cukup kuat, cukup cepat, atau cukup sempurna. Padahal satu hal yang paling kamu butuhkan justru adalah pelukan dari dirimu sendiri. Pengakuan bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu tidak harus punya segalanya untuk merasa cukup. Kadang rasa cukup datang ketika kamu bersyukur atas hal-hal kecil yang selama ini terabaikan. Nafas yang masih hangat, pagi yang masih datang, dan hati yang masih ingin mencoba. Orang lain boleh meremehkanmu. Tapi jangan pernah kamu meremehkan dirimu sendiri. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menjadi musuh bagi diri sendiri. Kamu harus menjadi pelindung terdepan untuk hatimu sendiri. Hidup akan terus bergulir. Musim akan terus berganti. Tidak selamanya kamu di bawah. Akan ada waktu di mana senyum kembali menghiasi wajahmu, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu sudah bisa berdamai dengan semuanya. Kamu boleh kecewa, tapi jangan kehilangan harapan. Karena harapan adalah satu-satunya hal yang mampu menerangi jalanmu saat semuanya tampak gelap. Ia kecil, tapi cukup untuk menuntunmu keluar dari lorong panjang bernama keputusasaan. Jangan menunggu semua sempurna baru kamu mulai. Kebahagiaan tidak selalu datang setelah pencapaian besar. Kadang ia hadir dalam proses, dalam perjuangan yang kamu lakukan hari demi hari, tanpa tepuk tangan. Dalam hidup, kamu akan menemukan banyak pintu yang tertutup. Tapi jangan lupa, kamu juga bisa menciptakan pintumu sendiri. Jangan hanya menunggu dibukakan, tapi ciptakan jalan baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Semakin kamu belajar mengikhlaskan, semakin ringan langkahmu. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu memilih untuk tidak lagi menggenggam hal yang membuatmu terluka terus-menerus. Ada perbedaan besar antara bertahan dan terjebak. Ketika kamu sudah bisa mencintai dirimu tanpa syarat, kamu tidak akan lagi memohon cinta dari orang lain. Kamu akan menyadari bahwa cinta yang paling menenangkan justru berasal dari diri sendiri yang menerima dan memeluk segala luka. Ada kekuatan dalam ketulusan. Dalam berbuat baik meski tidak dihargai. Dalam memilih diam meski tahu kebenarannya. Dan dalam tetap hadir meski tidak diminta. Karena kebaikan yang sejati tidak butuh pengakuan, cukup dilakukan dari hati yang tulus. Jangan lupakan siapa yang pernah membantumu. Doakan mereka yang dulu hadir saat kamu terpuruk. Sekecil apapun bantuan itu, bisa jadi itulah yang membuatmu masih bertahan hari ini. Terima kasih tidak harus selalu diucapkan, cukup dikenang dalam doa. Setiap kamu merasa ingin menyerah, ingat betapa jauhnya kamu telah melangkah. Jangan biarkan satu momen buruk menghapus perjalanan panjangmu. Satu hari yang berat tidak menentukan masa depanmu. Jangan takut menghadapi kenyataan. Karena seringkali, yang membuatmu lelah bukan kenyataannya, tapi ketakutanmu sendiri akan kenyataan itu. Dan saat kamu berani menatapnya, kamu akan sadar bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ada luka yang tidak bisa sembuh dengan waktu, tapi bisa kamu peluk dengan kasih. Bukan untuk menghilangkan bekasnya, tapi untuk menjadikannya bagian dari cerita yang membuatmu utuh sebagai manusia. Kamu tidak harus terus terlihat baik-baik saja. Kadang kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kesembuhan. Katakan jika kamu lelah, katakan jika kamu butuh waktu. Karena kamu juga manusia, bukan mesin yang harus berjalan tanpa henti. Hidup tidak harus selalu sesuai rencana. Terkadang yang tak terduga justru membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Belajarlah fleksibel. Percayalah bahwa ada kebijaksanaan yang bekerja di luar kendalimu. Jangan buang waktumu untuk membalas mereka yang menyakitimu. Waktu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam dendam. Lebih baik kamu gunakan untuk menciptakan versi terbaik dari dirimu. Biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban paling tenang. Kamu akan menemui banyak perubahan. Orang yang dulu dekat bisa menjauh. Impian yang dulu kamu kejar bisa berubah. Tapi bukan berarti kamu gagal, itu tandanya kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan itu kadang datang lewat kehilangan. Satu-satunya hal yang harus kamu perjuangkan setiap hari adalah keutuhan dirimu. Jangan biarkan apapun menghancurkan hubunganmu dengan dirimu sendiri.
Karena dari situlah semua kekuatan lain akan bermula. Memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirimu sendiri. Maafkan dirimu yang pernah salah, pernah lemah, pernah terlalu berharap. Jangan jadikan masa lalu sebagai penjara. Jadikan ia sebagai guru. Tidak perlu mengumumkan semua perjuanganmu. Biarkan hasilnya yang berbicara. Diam-diam bertumbuh, diam-diam menguat, diam-diam memperbaiki diri. Karena tidak semua hal butuh sorotan. Jangan buru-buru menilai hidupmu buruk hanya karena satu musim yang sulit. Bahkan pohon paling kokoh pun merangga sebelum kembali hijau. Hidup memang bergelombang, tapi semua akan kembali pada keseimbangannya. Berhentilah mengutuk hari yang berat. Peluklah ia, karena hari-hari seperti itulah yang membentuk jiwamu menjadi lebih tegar. Kamu tidak akan belajar tentang cahaya jika kamu tidak pernah mengenal gelap. Ketika kamu mulai belajar berdiri tanpa bergantung pada siapapun, disitulah kamu menemukan kebebasan. Bukan berarti kamu tidak butuh orang lain, tapi kamu tidak lagi dikendalikan oleh ketiadaan mereka. Setiap malam yang gelap akan berlalu. Setiap luka punya masa sembuh. Dan setiap hati yang remuk punya kesempatan untuk mencinta lagi. Asal kamu mau membuka diri dan percaya bahwa hari esok membawa harapan baru. Dan jika kamu lelah, tidak apa-apa berhenti sebentar. Tapi jangan pernah menyerah. Karena perjalananmu belum selesai. Masih banyak hal indah menantimu di depan sana. Dan kamu layak untuk sampai ke sana. Ketika jalan terasa semakin sempit, mungkin semesta sedang mengarahkanmu untuk memfokuskan langkah. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar menuju tempat yang kamu butuhkan, bukan sekadar yang kamu inginkan. Ada momen ketika kamu merasa kehilangan arah, tapi jangan terburu-buru panik. Dalam hening itu, seringkali kamu bisa mendengar suara hatimu lebih jelas. Ia akan membimbingmu, jika kamu cukup tenang untuk mendengarkannya. Orang yang bersinar paling terang biasanya pernah melewati malam paling pekat. Kilau mereka bukan hasil keberuntungan semata, tapi buah dari keberanian menghadapi kegelapan tanpa kehilangan jati diri. Tidak semua luka harus diobati dengan tergesa. Ada yang cukup dengan penerimaan, ada yang perlahan sembuh dengan waktu, dan ada pula yang selamanya tinggal sebagai pengingat agar kamu tidak jatuh pada lubang yang sama. Jangan paksakan dirimu untuk tersenyum jika hatimu sedang rapuh. Tidak apa-apa jika hari ini kamu hanya ingin diam. Tidak semua bentuk kekuatan harus tampak, kadang ketegaran hanya berbentuk diam yang penuh makna. Saat dunia terasa terlalu bising, carilah ruang untuk sendiri. Bukan untuk menjauh dari kehidupan, tapi untuk mengisi ulang energi yang terkuras oleh harapan dan ekspektasi yang tak henti-henti memburu. Ada nilai yang hanya bisa kamu temukan dalam kehilangan. Ketika sesuatu pergi, barulah kamu belajar tentang artinya memiliki, tentang pentingnya menjaga, dan tentang keikhlasan yang sesungguhnya. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kamu tiba, tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap langkah. Karena yang paling berkesan bukan hasilnya, tapi proses yang membentukmu selama perjalanan itu. Terkadang yang kamu butuhkan bukan jalan keluar, tapi keberanian untuk tetap berada di dalam badai sampai kamu bisa menari bersama angin. Keindahan tidak selalu datang dari kenyamanan, tapi dari keberanian menantang ketidakpastian. Saat semua pintu terasa tertutup, mungkin kamu sedang diajarkan untuk membuat pintumu sendiri. Jangan selalu menunggu kesempatan, kadang kamu perlu menciptakannya dari tangan kosong dan keyakinan penuh. Berbaik sangkalah pada proses yang tampak lambat. Bisa jadi, ada pelajaran besar yang sedang dipersiapkan untukmu. Tidak semua keterlambatan berarti kegagalan. Kadang itu cara alam semesta untuk melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu hadapi. Kamu tidak harus memahami semua hal hari ini. Ada hal-hal yang baru akan masuk akal setelah kamu berjalan cukup jauh. Biarkan waktu menyusun potongan-potongan itu menjadi utuh dalam kesabaranmu. Setiap luka yang kamu rasakan hari ini, suatu saat akan menjadi kisah yang kamu ceritakan dengan tenang. Bukan lagi dengan air mata, tapi dengan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman pahit yang pernah kamu peluk. Jangan iri pada mereka yang terlihat cepat berhasil. Kamu tidak tahu jalan sunyi seperti apa yang mereka tempuh. Fokuslah pada langkahmu sendiri, karena setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Ada kalanya kamu harus merelakan sesuatu bukan karena kamu lemah,
tapi karena kamu menyadari bahwa bertahan justru menyakitimu lebih dalam. Melepaskan bukan bentuk kekalahan, melainkan bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Berterima kasihlah pada dirimu yang tidak menyerah saat semuanya terasa gelap. Ia adalah saksi bisu dari malam-malam panjang yang kamu lalui tanpa keluhan, hanya dengan tekad dan harapan tipis yang terus kamu jaga. Ketika kamu belajar mencintai hidupmu apa adanya, disitulah kamu menemukan ketenangan yang sejati. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu memilih untuk bersyukur atas yang kamu miliki, bukan meratapi yang belum kamu genggam. Semakin kamu menerima kekuranganmu, semakin kamu mampu mencintai dirimu dengan utuh. Cinta sejati tidak butuh kesempurnaan, tapi kejujuran dan keberanian untuk tetap hadir, meski tahu banyak luka. Saat kamu merasa tidak berarti, ingatlah bahwa setiap langkahmu telah mengubah sesuatu. Entah sebuah senyum kecil yang kamu hadirkan, atau sebuah kelegaan di hati seseorang karena kata-katamu. Kamu penting, lebih dari yang kamu kira. Ada kekuatan dalam kesendirian yang dipilih dengan sadar. Bukan karena tidak ada yang menemani, tapi karena kamu tahu, ketenangan batin terkadang hanya bisa ditemukan saat kamu sendiri, mendengarkan detak hatimu yang paling jujur. Terkadang, cara terbaik untuk menjaga diri adalah dengan membatasi akses orang lain terhadap hatimu. Tidak semua orang layak masuk ke ruang terdalam jiwamu. Jagalah dirimu sebagaimana kamu menjaga sesuatu yang berharga. Ketika seseorang tidak menghargaimu, jangan buru-buru menyalahkan dirimu. Bisa jadi mereka memang tidak mampu melihat nilai yang kamu bawa. Tidak semua mata bisa menilai emas, kadang mereka hanya tahu batu kerikil. Belajarlah untuk tidak menggantungkan bahagiamu pada orang lain. Karena ketika kamu melakukannya, kamu menyerahkan kendali atas hidupmu. Bangunlah bahagiamu sendiri, agar kamu tetap kuat saat semua pergi. Jangan takut terlihat lemah. Justru di titik rapuhmu, kamu bisa menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Karena hanya hati yang pernah patah yang tahu bagaimana caranya tumbuh dengan penuh kasih. Kadang kamu hanya butuh satu alasan untuk tetap bertahan. Mungkin itu harapan kecil, mungkin itu doa ibu, atau mungkin itu keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Peganglah satu hal itu, dan teruslah berjalan. Berhenti membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak tahu medan seperti apa yang mereka lalui. Fokus pada langkahmu, pada tanah yang kamu pijak, dan pada langit yang setia menongimu. Kamu boleh berubah. Bahkan kamu seharusnya berubah. Itu tanda bahwa kamu sedang berkembang. Jangan biarkan siapapun menahanmu pada versi lama dari dirimu yang sudah tidak lagi sejalan dengan pertumbuhanmu hari ini. Terkadang, kamu akan belajar lebih banyak dari hal-hal yang tidak kamu inginkan. Kesedihan, kehilangan, dan kegagalan adalah guru-guru terbaik dalam hidup. Mereka mungkin kejam, tapi ajarannya tak tergantikan. Belajarlah mendengar suara hatimu lebih dalam dari suara dunia luar. Karena tidak semua yang terdengar keras berarti benar. Suara hatimu mungkin pelan, tapi ia tahu kemana kamu harus melangkah. Salah satu keberanian terbesar adalah mengakui bahwa kamu lelah, dan tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan. Meski perlahan, meski goyah, kamu tetap melangkah. Dan itu layak dihargai. Hidup mengajarkan bahwa tidak semua hal harus kamu genggam erat. Beberapa hal lebih indah saat dilepas. Seperti burung yang kembali ke langit, seperti angin yang tidak bisa kamu simpan dalam genggaman. Jangan biarkan dirimu larut dalam penyesalan. Apa yang sudah terjadi adalah bagian dari ceritamu. Terimalah, pelajari, dan teruslah melangkah. Masa lalu hanya pengingat, bukan penjara. Ada damai yang hanya bisa dirasakan ketika kamu menerima bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera. Ada yang cukup dijalani, ada yang cukup dipahami seiring waktu. Kamu akan menemui banyak simpang jalan. Dan tidak semua arah membawa pada kebahagiaan. Tapi jangan takut memilih, karena setiap pilihan akan membawa pelajaran yang akan memperkaya jiwamu. Saat kamu tidak tahu harus bagaimana, diamlah sejenak. Dalam hening itu, seringkali petunjuk datang. Tidak perlu terburu-buru. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah napas dalam dan keberanian untuk menunggu. Jika hari ini kamu merasa belum sampai kemana-mana, tenanglah. Tidak semua hari harus penuh pencapaian. Ada kalanya kamu hanya perlu hadir, bernapas, dan bertahan. Itu pun sudah bentuk kemenangan.
Kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Dalam setiap langkah, dalam setiap air mata yang jatuh diam-diam, ada kekuatan yang menopangmu. Yang tidak terlihat, tapi selalu hadir. Setiap keputusan yang kamu ambil hari ini akan membentuk versi dirimu esok hari. Bukan soal benar atau salah, tapi seberapa jujur kamu menjalani pilihan itu dengan hatimu sendiri. Kadang kamu perlu berjalan sendirian, bukan karena tidak ada yang peduli, tapi karena hanya kamu yang mampu menapaki jalan itu sampai tuntas. Dalam keraguan yang mengguncang batin, keteguhanmu diuji. Jangan buru-buru mencari jawaban di luar, sebab mungkin jawabannya sedang tumbuh perlahan dalam dirimu. Rasa sakit bukan akhir dari segalanya. Ia hanya tanda bahwa kamu masih hidup, masih memiliki perasaan, dan masih punya kesempatan untuk bangkit. Ketika dunia terasa terlalu cepat, cobalah melambat. Ada keindahan yang hanya bisa kamu lihat ketika kamu berjalan perlahan dan menyadari setiap detilnya. Kamu tidak harus menyenangkan semua orang. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup bagi mereka yang benar-benar tulus. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak lagi membiarkan luka lama mencuri ketenangan yang kamu perjuangkan hari ini. Banyak hal baik terjadi saat kamu berhenti memaksa dan mulai percaya. Percaya bahwa yang terbaik sedang dipersiapkan, bahkan ketika kamu belum melihat tanda-tandanya. Terkadang kamu tidak perlu mencari cahaya, cukup nyalakan lentera dalam hatimu. Ia mungkin kecil, tapi cukup untuk menerangi langkah pertama. Dalam diam yang panjang, kamu belajar mengenali dirimu sendiri. Kamu berdialog dengan rasa takut, harapan, dan kerinduan yang lama tersembunyi. Jangan menilai hidupmu dari pencapaian orang lain. Setiap jiwa punya musimnya sendiri. Mungkin sekarang kamu sedang menanam, nanti akan tiba saat menuai. Kesalahan bukan aib, melainkan alat belajar. Dari sana kamu tumbuh, mengasah naluri, dan memperluas pengertian tentang kehidupan yang tak pernah sederhana. Ketulusan tak perlu diumumkan. Ia bekerja dalam senyap, memberi tanpa pamrih, dan bertahan meski tak selalu dibalas dengan hal yang sama. Ada kalanya kamu merasa tidak berguna, padahal kamu sedang menjadi pelita bagi seseorang yang diam-diam belajar dari caramu bertahan. Jangan khawatir bila langkahmu tertinggal. Selama kamu masih mau berjalan, kamu tetap di jalur. Bukan soal kecepatan, tapi tentang keteguhan. Hujan yang turun tak selalu pertanda kesedihan. Kadang ia datang membawa kesejukan, membersihkan debu luka, dan menyiapkan pelangi yang indah. Saat kamu kehilangan sesuatu yang penting, ingatlah bahwa hidup juga punya cara untuk menggantinya dengan hal yang lebih sesuai untukmu. Ketegaran sejati terlihat saat kamu tak lagi mengeluh, tapi tetap berbuat baik walau dunia terasa tidak adil. Hidup tidak akan selalu sesuai harapan, tapi kamu selalu punya pilihan untuk merespons dengan bijak atau menyerah begitu saja. Kebijaksanaan tidak muncul dari hal-hal indah saja. Ia terbentuk dari kecewa, bangkit, dan keberanian menatap kenyataan tanpa topeng. Jika kamu merasa sendiri, jangan langsung menganggap dirimu tak berharga. Bisa jadi kamu sedang dijauhkan dari keramaian agar kamu mengenal nilai dirimu. Tidak semua yang meninggalkanmu adalah kehilangan. Beberapa adalah pembebasan. Kamu baru akan tahu setelah hatimu siap melihatnya dengan jernih. Jangan merasa gagal jika kamu belum sampai ke tujuan. Selama kamu terus mencoba, kamu sedang bergerak ke arah yang benar. Terkadang kamu harus bersedia terluka untuk mengetahui bahwa kamu punya kekuatan menyembuhkan diri sendiri. Rasa khawatir sering datang dari bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Tenangkan dirimu, dan fokuslah pada langkah hari ini. Kamu tidak perlu terus kuat setiap saat. Memberi ruang pada kelemahan adalah tanda bahwa kamu manusia yang utuh, bukan mesin yang tak kenal lelah. Ada hari ketika kamu hanya ingin menangis. Biarkan air mata itu jatuh. Mereka tidak membuatmu lemah, justru membuktikan bahwa hatimu masih hidup. Setiap cerita punya bagian yang menyakitkan, tapi juga punya bagian yang membahagiakan. Jangan berhenti di halaman yang membuatmu ingin menyerah. Cinta pada diri sendiri bukan bentuk egoisme, melainkan fondasi agar kamu mampu mencintai yang lain dengan utuh dan sehat. Kepergian seseorang bukan berarti hidupmu berhenti. Kamu tetap bernapas, dan itu cukup sebagai alasan untuk terus bergerak maju. Jangan tahan dirimu terlalu keras.
Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai dan dihargai. Cukup jadi dirimu yang tulus dan terus belajar. Waktu memang tak bisa diulang, tapi selalu ada kesempatan baru setiap harinya. Gunakan itu bukan untuk menyesali masa lalu, tapi untuk menulis cerita yang lebih baik. Jika kamu belum melihat hasil dari usahamu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi benihmu sedang tumbuh di bawah tanah. Diam bukan berarti tidak peduli. Kadang itu cara terbaik untuk menjaga damai, menyembuhkan luka, dan menghindari hal yang tak perlu dijelaskan. Berikan ruang pada hatimu untuk bernapas. Jangan terus mengisinya dengan penyesalan. Biarkan ia menikmati kebebasan yang seharusnya dimiliki sejak lama. Ketika kamu tersesat, jangan panik. Kadang kesesatan justru membawa kamu ke tempat yang lebih indah dari yang pernah kamu rencanakan. Penerimaan bukan tanda menyerah, tapi cara paling bijak untuk berdamai dengan kenyataan yang tidak bisa kamu ubah. Belajarlah menyapa dirimu sendiri dengan kelembutan yang kamu harapkan dari orang lain. Karena kamu adalah teman pertama bagi hatimu sendiri. Kamu akan mengerti bahwa segala luka, tawa, tangis, dan perjuangan telah membentuk jiwamu menjadi kuat sekaligus lembut, dan itu luar biasa. Ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan, cukup dipahami dalam keheningan. Karena tidak semua luka perlu suara untuk bisa sembuh. Setiap orang sedang menyembunyikan pertempuran yang tidak kamu tahu. Maka bersikap lembut bukanlah kelemahan, melainkan pilihan yang penuh keberanian. Ketika pintu tertutup di hadapanmu, mungkin itu bukan akhir, tapi arah baru yang belum kamu sadari nilainya. Tidak semua kehilangan berakhir dengan kehampaan. Kadang ia membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih berarti. Kesepian tidak selalu buruk. Ia bisa menjadi jembatan yang mengantarkanmu pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehadiran. Jangan mengukur nilaimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Ukurlah dari bagaimana kamu tetap teguh meski tidak dihargai. Langit tak selalu biru, tapi itu tak mengurangi keindahannya. Sama halnya dengan hidupmu yang tak sempurna tapi tetap pantas dijalani dengan syukur. Ada masa ketika diam adalah satu-satunya respons yang bijak. Bukan karena takut, tapi karena tahu kapan harus melangkah dan kapan menunggu. Terkadang, jawaban dari doa yang lama kamu panjatkan datang dalam bentuk yang tidak kamu duga. Jangan tolak hanya karena bungkusnya berbeda. Ketika kamu merasa paling lemah, justru disitulah kekuatanmu sedang diuji. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuatmu lebih tahan. Seseorang mungkin tidak hadir dalam bentuk fisik, tapi pengaruh baiknya bisa tinggal dalam hatimu seumur hidup. Perjalanan panjang akan lebih bermakna jika kamu tidak terburu-buru sampai. Karena dalam prosesnya, kamu belajar banyak tentang keteguhan dan kesabaran. Bukan perkara siapa yang paling cepat, melainkan siapa yang paling konsisten menjaga langkah tanpa menyerah. Ada pelajaran berharga dalam setiap kegagalan. Kamu hanya perlu membuka hati untuk menyimak, bukan mengeluh terus-menerus. Tak semua tanya perlu jawaban. Kadang cukup diterima sebagai bagian dari misteri yang belum waktunya terbuka. Hidup ini tidak adil, dan itu kenyataan. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak jadi korban, melainkan penulis cerita yang tetap berdiri meski angin menerpa. Ketulusan tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari pengalaman dan luka yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak butuh sorotan. Rasa kehilangan mengajarkanmu bahwa segala sesuatu hanyalah titipan. Maka saat memilikinya, peluklah dengan penuh syukur, bukan ketakutan. Jangan habiskan waktumu mencari validasi dari orang-orang yang tidak mengenal perjuanganmu. Mereka hanya melihat hasil, bukan air mata di baliknya. Ada saatnya kamu hanya perlu duduk tenang, menarik napas dalam, dan percaya bahwa badai ini pun akan berlalu. Dalam sunyi, kamu bisa menemukan suara hatimu yang paling jujur. Dengarkanlah ia sebelum kamu kehilangan arah. Terkadang kamu harus melepaskan bukan karena tidak peduli, tapi karena kamu sadar bahwa menggenggam terlalu erat justru melukai. Hargai dirimu bukan hanya saat kamu berhasil, tapi juga ketika kamu memilih untuk tidak menyerah meski merasa tidak dihargai. Jika kamu merasa tidak punya siapa-siapa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjauh. Mungkin kamu hanya perlu diam sejenak untuk merasakannya. Waktu tidak bisa diulang, tapi bisa diperbaiki dengan keputusan yang lebih bijak mulai hari ini. Jangan salahkan dirimu karena belum tiba di tempat yang kamu harapkan. Selama kamu terus melangkah,
kamu tetap bergerak ke arah yang benar. Ada harapan yang tidak pernah mati, meski dibungkam berkali-kali oleh kenyataan yang keras. Pegang itu baik-baik, karena harapan adalah napas dari jiwa yang bertahan. Kamu tidak harus tahu semua jawaban sekarang. Percayalah bahwa setiap hal akan dijelaskan ketika waktunya sudah tepat. Kejujuran pada diri sendiri adalah bentuk keberanian yang jarang dipuji orang, tapi punya kekuatan yang luar biasa. Jika semua orang memilih jalan yang sama, kamu tidak harus ikut. Jalanmu mungkin sepi, tapi bisa jadi itu yang akan membawamu pada kedamaian sejati. Jangan malu dengan prosesmu. Ada orang yang baru belajar berdiri saat yang lain sudah berlari. Tapi semua tetap layak dihargai. Ada rasa hampa yang hanya bisa diisi dengan ketulusan, bukan hal-hal yang bersifat sementara. Carilah yang memberi makna, bukan hanya rasa senang sesaat. Cinta yang paling murni adalah ketika kamu tetap mendoakan seseorang, bahkan ketika kamu tidak lagi bersama mereka. Jika kamu merasa tidak penting, pikirkan kembali. Kehadiranmu mungkin menyelamatkan seseorang yang tak pernah kamu sangka. Saat dunia terlalu bising, temukan ketenanganmu dalam doa. Di sanalah tempat semua keresahan diredam dengan keyakinan. Jangan terus menerka apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Lebih penting apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Kadang butuh kehilangan untuk memahami betapa berharganya sesuatu. Dan dari sana, kamu akan belajar menghargai lebih dalam. Bersyukur bukan hanya saat kamu mendapat apa yang kamu inginkan, tapi juga saat kamu mampu menerima apa yang tidak kamu minta. Dan ketika kamu telah melalui semuanya, jatuh, bangkit, terluka, sembuh, kamu akan sadar bahwa hatimu tidak rapuh, melainkan penuh daya tahan yang tak tergantikan. Setiap perjalanan memiliki fase sepi yang tidak bisa dihindari. Bukan untuk membuatmu lelah, tapi agar kamu tahu rasanya mendengar isi batin sendiri. Tak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu. Ada yang perlu dimaafkan, dipahami, dan dilepaskan perlahan dari dalam hati. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Yang penting adalah terus tumbuh, meski pelan. Ada hal-hal yang tidak bisa dipaksakan, seperti rasa tulus atau ketenangan. Keduanya tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan. Ketika kenyataan tak sesuai harapan, bukan berarti hidup tak berpihak. Mungkin kamu sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih layak. Tiap orang membawa beban yang tak kasat mata. Maka berhati-hatilah dalam menilai, karena kamu tak tahu seberapa kuat ia bertahan. Perasaan yang tak terucap bukan berarti tak bermakna. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk diterima dengan lapang. Batas antara sabar dan menyerah seringkali samar. Tapi hatimu tahu, kapan waktunya tetap bertahan dan kapan harus merelakan. Menangis bukan bentuk kelemahan. Kadang itu satu-satunya cara tubuh memberi ruang untuk jiwa bernapas. Dalam hidup, kamu tak selalu mendapatkan apa yang kamu kejar. Namun kamu akan selalu memperoleh pelajaran dari apa yang kamu alami. Bersyukur bukan hanya saat segalanya mudah. Justru ketika kamu tetap menghargai yang sedikit di tengah kesulitan, itulah makna sejati syukur. Kebahagiaan yang paling damai datang saat kamu berhenti membandingkan perjalananmu dengan milik orang lain. Terluka oleh orang terdekat bukan hal yang asing. Tapi memaafkan demi kedamaian batin adalah pilihan yang berani. Hidup bukan perlombaan siapa cepat sampai, tapi tentang siapa yang bisa tetap jujur dalam setiap langkahnya. Kadang, hal yang kamu pikir sebagai kegagalan adalah penyelamat dari hal-hal yang sebenarnya tak kamu butuhkan. Jangan takut untuk memulai ulang. Mungkin yang kamu butuhkan bukan melanjutkan, tapi membangun dari pondasi yang lebih kuat. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan dendam. Lepaskan beban yang menyesakkan, agar kamu bisa berjalan lebih ringan. Tak semua perpisahan itu buruk. Beberapa justru diperlukan agar kamu tahu siapa yang pantas berada dalam hidupmu. Jangan remehkan keberanianmu hanya karena kamu belum sampai di puncak. Prosesmu pun layak dihargai. Tak perlu menjelaskan dirimu pada mereka yang hanya ingin menghakimi. Fokuskan energi untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Ada kekuatan besar dalam ketulusan. Meski tak selalu terlihat, ia mengubah banyak hal dengan cara yang tenang. Tiap kegagalan mengandung pelajaran yang tidak diajarkan oleh keberhasilan. Dengarkan baik-baik, karena itu akan menuntun langkah selanjutnya. Terkadang kamu harus kehilangan arah agar bisa menemukan cahaya baru yang lebih sesuai dengan hatimu.
Batas kemampuanmu bukan ditentukan oleh keraguan orang lain, tapi oleh keyakinan yang kamu tanam dalam dirimu. Setiap orang sedang mencari tempat pulang, dan seringkali tempat itu bukan rumah, melainkan hati yang memahami. Keikhlasan bukan tentang melupakan, tapi tentang memilih untuk tidak menyimpan luka lebih lama dari yang diperlukan. Saat kamu terjebak dalam pikiran gelap, jangan percaya semua yang ia katakan. Pikiran yang lelah sering memutarbalikkan kenyataan. Ada hari-hari ketika yang bisa kamu lakukan hanyalah bertahan. Dan itu sudah cukup. Bertahan juga adalah bentuk keberanian. Jangan tunggu sampai segalanya sempurna baru kamu bersyukur. Justru dalam ketidaksempurnaan itu, ada banyak keindahan tersembunyi. Cinta yang tidak memaksa, tidak memenjarakan, dan tidak menuntut lebih adalah anugerah yang langka. Bila kamu menemukannya, jaga baik-baik. Ada orang yang datang hanya untuk mengajarkan arti kehilangan. Tapi dari sana kamu belajar tentang penghargaan. Lelah adalah bagian dari hidup. Tapi jangan biarkan lelah itu mencuri mimpimu. Percayalah, waktu yang kamu habiskan untuk memperbaiki diri tidak pernah sia-sia. Ia akan membuahkan hasil di waktu yang paling tepat. Bicara baik pada diri sendiri, karena kata-kata yang kamu ucapkan diam-diam menjadi kepercayaan yang kamu bangun. Jangan ukur hidupmu dari pencapaian semata. Ukurlah dari keberanianmu bangkit setelah berkali-kali jatuh. Kadang, satu kalimat penguatan bisa mengubah arah hidup seseorang. Maka jangan pelit menebar semangat. Jika kamu merasa tidak berguna hari ini, ingatlah bahwa pohon pun tidak berbuah setiap musim. Tapi ia tetap tumbuh. Hidup adalah kumpulan peristiwa yang tidak bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Tapi sikapmu terhadapnya adalah sepenuhnya tanggung jawabmu. Ketika semuanya terasa berat, pelan-pelan saja. Jalan lambat bukan berarti kamu berhenti, tapi sedang menjaga agar tidak runtuh. Kamu akan sadar bahwa semua luka, penantian, tangis, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Mereka membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih hidup. Langit tidak selalu cerah, namun di balik mendung yang menggantung, selalu ada kesempatan untuk pelangi menunjukkan warnanya. Mereka yang paling tenang bukan berarti tidak pernah marah, hanya saja mereka telah belajar menyalurkan kecewa dengan cara yang bijaksana. Hening kadang menyimpan lebih banyak cerita daripada ribuan kalimat yang diucapkan tanpa makna. Setiap napas adalah tanda bahwa masih ada peluang untuk memperbaiki, menyusun ulang mimpi, dan bangkit dari kesalahan. Jalan hidup tak selalu rata. Ada kelokan tak terduga, namun di setiap belokan, ada kemungkinan bertemu keajaiban. Hidup akan menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan sejauh mana kamu mampu bertahan dan bertumbuh. Penerimaan bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kedewasaan tertinggi ketika realita tidak sesuai rencana. Ada saat di mana kamu harus berhenti berlari dan mulai mendengarkan detak hatimu sendiri. Mengikhlaskan tidak selalu mudah, tapi kadang itu adalah pintu menuju kedamaian yang tak bisa dibeli. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar, kadang ia menyapa lewat senyuman kecil yang tulus dari orang tak terduga. Harapan adalah bahan bakar jiwa. Tanpa itu, langkahmu akan kehilangan arah dan cahaya. Terkadang, orang-orang yang terlihat paling kuat justru sedang menahan luka yang tak bisa dijelaskan. Tak ada yang lebih menyentuh dari seseorang yang masih memilih mencintai, meski berkali-kali disakiti. Seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalu akan lebih ringan menatap masa depan. Tiap hari adalah lembar baru. Kamu bebas menuliskannya dengan luka, atau mengisinya dengan pelajaran. Hati yang tidak terburu-buru akan lebih mampu membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya sekadar mampir. Dalam kesendirian, kamu belajar mendengar suara-suara yang selama ini teredam oleh hiruk-pikuk dunia. Tidak semua orang mampu memahami luka yang kamu sembunyikan, maka tidak semua juga layak tahu perjuanganmu. Terkadang, mengucap terima kasih pada diri sendiri adalah bentuk apresiasi terbaik atas keberanian yang tak terlihat. Ketulusan yang tidak dibalas jangan membuatmu berhenti menjadi baik. Ia akan kembali dalam bentuk tak terduga. Ada kalanya kamu harus kehilangan sesuatu agar bisa menghargai hal-hal kecil yang sempat kamu abaikan. Kesunyian tak selalu berarti kekosongan. Kadang, ia adalah ruang terbaik untuk menemukan kembali jati diri. Seseorang tak diukur dari pencapaiannya semata, tapi dari bagaimana ia tetap manusiawi dalam segala keterbatasan.
Menjadi dewasa artinya mampu tersenyum meski hati sedang bergejolak, dan tetap berjalan meski lelah belum sirna. Cinta sejati lahir bukan dari kata-kata indah, tapi dari kesediaan untuk saling menopang dalam kondisi paling sulit. Jangan biarkan kegagalan masa lalu merampas keberanianmu untuk mencoba kembali. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Luka lama tidak harus dilupakan, tapi cukup dijadikan pelajaran agar kamu tak jatuh pada lubang yang sama. Ada masa di mana kamu harus diam bukan karena tidak tahu berkata-kata, tapi karena tidak ingin menambah luka. Ketegaran sejati tidak selalu tampak di wajah, tapi bisa dirasakan dari ketenangan dalam mengambil keputusan sulit. Jangan menunggu waktu sempurna untuk berubah. Kesempatan terbaik sering datang dari kondisi yang tampaknya mustahil. Orang yang tidak memahami perjuanganmu hanya akan menilai dari hasil. Maka jangan sibuk membuktikan, cukup lanjutkan jalanmu. Hati yang pernah dikhianati tahu betul cara menyembuhkan dirinya sendiri, pelan-pelan, tanpa perlu dendam. Terkadang, berhenti sejenak lebih bijak daripada terus maju tanpa arah yang jelas. Senyuman yang paling berharga adalah yang tetap muncul setelah air mata berhenti mengalir. Kesetiaan diuji bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi saat semua terasa hampir runtuh. Kamu tidak harus menjelaskan mengapa kamu memilih diam. Kadang, diam adalah pelindung terakhir agar tidak semakin luka. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling tulus memberi dampak. Rasa syukur tidak selalu datang dari limpahan materi. Kadang, ia muncul dari kesadaran bahwa kamu masih hidup hari ini. Mereka yang terus memilih menjadi baik, meski kebaikannya dibalas luka, adalah jiwa-jiwa paling tangguh di dunia ini. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti bahwa semua tangis, sunyi, dan perjuangan adalah bagian indah dari kisahmu sendiri. Ada kalanya perjalanan mengajarkan bahwa tak semua yang hilang perlu dikejar kembali, karena ada hal yang lebih penting untuk diselamatkan, dirimu sendiri. Hidup tak selalu memihak yang paling pintar, tapi seringkali berpihak pada mereka yang tak berhenti mencoba walau berkali-kali terjatuh. Mata yang berkaca-kaca tak selalu menunjukkan kelemahan, terkadang ia menyimpan keberanian untuk tetap melangkah walau terluka. Jangan remehkan mereka yang tampak tenang dalam badai, bisa jadi mereka telah berdamai dengan banyak luka yang tak terlihat. Setiap luka memiliki cerita, tapi tak semua cerita pantas diceritakan. Ada yang cukup menjadi pelajaran dalam diam. Waktu memang tidak bisa menghapus semuanya, tapi ia bisa mengajari bagaimana berdamai dengan perasaan yang tertinggal. Ketika kamu tidak lagi menuntut segalanya harus seperti keinginanmu, disitulah kamu mulai memahami makna ikhlas yang sesungguhnya. Kadang hidup bukan tentang memperjuangkan apa yang kamu inginkan, tapi menerima bahwa tidak semua hal memang ditakdirkan untukmu. Tidak semua hal perlu dibalas, karena kedewasaan tahu kapan harus diam dan kapan harus pergi tanpa dendam. Langkah yang mantap bukan berarti tanpa keraguan, hanya saja ada keyakinan lebih besar yang mengalahkan ketakutan. Tak perlu menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak pernah berusaha mengerti, karena mereka hanya melihat dari permukaan. Jangan terlalu sibuk membandingkan jalanmu dengan milik orang lain, setiap orang punya musimnya masing-masing. Kebaikan yang kamu tanam hari ini mungkin tidak langsung berbuah, tapi percayalah, alam semesta punya cara unik membalasnya. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi kenangan daripada dipaksakan kembali dalam kehidupan yang tak lagi sama. Kecewa sering datang dari ekspektasi yang terlalu tinggi pada manusia. Maka belajarlah menggantungkan harapan hanya pada yang tidak pernah mengecewakan. Kebesaran hati terlihat dari cara seseorang tetap mendoakan mereka yang pernah menyakitinya. Jangan biarkan kegagalan mencuri keyakinanmu untuk bermimpi besar. Justru dari kegagalanlah keberhasilan belajar cara lahir. Ada kekuatan dalam kesederhanaan, ketika kamu memilih menjadi rendah hati meski punya banyak alasan untuk menyombongkan diri. Kesunyian terkadang bukan kutukan, tapi tempat terbaik untuk kembali mengenali suara hatimu yang selama ini terabaikan. Tak perlu mempercepat segalanya, karena yang tumbuh tergesa tak akan kuat ketika diterpa badai. Jangan menghindar dari rasa sakit, karena justru di sanalah pembentukan jiwamu berlangsung. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi cukup. Menjadi diri sendiri dengan segenap ketulusan sudah sangat berharga. Batas kekuatan bukan ditentukan oleh seberapa besar kamu bisa menahan, tapi seberapa bijak kamu memilih kapan melepaskan. Kadang,
Hening adalah bentuk terbaik dari kekuatan, bukan kelemahan. Ia tidak membuktikan apapun, tapi menyembuhkan banyak hal. Orang yang tahu rasanya kehilangan akan lebih berhati-hati dalam mencintai, karena ia paham betapa sakitnya ditinggalkan. Tertawalah meski dunia tidak mendukung, karena bahagiamu tak boleh bergantung pada pengakuan orang lain. Hargailah mereka yang tetap tinggal saat semua pergi. Mereka adalah permata dalam tumpukan kerikil kehidupanmu. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, melainkan panggilan untuk memperbaiki arah dan memperkuat niat. Jangan menyimpan dendam terlalu lama, karena yang paling tersiksa bukan mereka yang disalahkan, tapi kamu yang menanggung beban itu sendirian. Bersedihlah jika perlu, tapi jangan jadikan kesedihan sebagai tempat tinggal. Singgahlah secukupnya, lalu lanjutkan perjalananmu. Belajar dari kekecewaan bukan berarti kamu tidak boleh berharap lagi, tapi kamu menjadi lebih bijak dalam menaruh harapan. Setiap malam yang gelap bukanlah kutukan, tapi waktu yang tepat untuk menyalakan cahaya dari dalam diri sendiri. Pintu baru sering terbuka saat kamu berani menutup yang lama, meski belum tahu apa yang menanti di baliknya. Berhenti menyalahkan keadaan adalah awal dari perubahan besar. Karena kadang yang perlu diubah bukan situasi, tapi sikap kita sendiri. Tangan yang pernah membantu di masa sulit lebih layak diingat daripada ribuan kata manis yang datang saat kamu tak lagi membutuhkan. Jangan mencemaskan mereka yang meninggalkanmu saat kamu jatuh, karena kepergian mereka menyisakan ruang untuk datangnya yang lebih tulus. Ketika kamu mampu tersenyum pada masa lalu yang menyakitkan, berarti kamu sudah tidak lagi hidup di dalamnya. Biarkan waktu menguji mana yang sungguh peduli dan mana yang hanya hadir ketika segalanya terasa mudah. Dan di akhir nanti, kamu akan mengerti bahwa bukan keberhasilan yang paling menguatkanmu, melainkan luka yang membentuk hatimu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang lebih menggetarkan daripada saat kamu menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri sendiri. Setiap kesedihan yang kamu hadapi bukanlah pertanda bahwa hidup sedang menghukummu, tapi sebuah ujian untuk melihat seberapa teguh kamu bertahan dalam kebingungan. Terkadang, kebahagiaan datang bukan dari apa yang kamu peroleh, tetapi dari kemampuanmu untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Kebebasan yang sejati adalah saat kamu bisa hidup tanpa takut akan penilaian orang lain, dan berdamai dengan dirimu sendiri. Kunci untuk melangkah lebih jauh dalam hidup ini adalah bukan untuk mencari jalan yang mudah, tetapi untuk belajar menemukan kedamaian dalam setiap langkah. Jangan terlalu terfokus pada masa depan yang belum pasti, karena kehidupan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan seringkali ditemukan dalam momen yang sedang berlangsung. Waktu tidak akan menunggu, dan tidak ada yang bisa mengulang detik-detik yang sudah berlalu, tetapi kamu selalu memiliki kendali atas bagaimana kamu menjalani hari-hari yang tersisa. Saat kamu merasa tak berdaya, ingatlah bahwa bahkan dalam kesendirian, kamu memiliki kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Menghadapi dunia dengan ketulusan mungkin tampak seperti kelemahan, tapi pada kenyataannya, itu adalah kekuatan yang tak tampak oleh banyak orang. Ada saat di mana kamu harus merelakan, bukan karena kamu ingin, tapi karena itulah cara terbaik untuk melanjutkan hidup tanpa beban. Hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan, tapi dengan menerima setiap perubahan yang datang, kita belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Mereka yang berani gagal adalah mereka yang juga berani mengubah cara pandangnya tentang kegagalan. Karena kegagalan adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih besar. Hidup mengajarkan kita banyak hal yang tak bisa dipelajari hanya dengan kata-kata. Beberapa pelajaran hanya bisa ditemukan melalui pengalaman pahit dan manisnya perjalanan. Cinta bukanlah tentang memiliki, tapi tentang memberi tanpa berharap balasan, karena sejatinya cinta itu bebas dan tidak terikat. Jangan biarkan luka-luka lama menghantui langkahmu. Masa lalu telah berlalu, dan apa yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dari sana dan memilih untuk melanjutkan hidup. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai kita lupa bersyukur untuk segala yang sudah ada. Setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dan meskipun perjalanan itu penuh tantangan, ia akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik jika kamu cukup sabar untuk menunggu. Kesabaran bukanlah hanya tentang menunggu waktu yang tepat, tetapi tentang bagaimana kamu mengelola perasaan dan tetap bertahan meskipun semuanya terasa sulit. Tidak ada yang dapat mengukur seberapa jauh seseorang bisa melangkah selain dirinya sendiri,
karena setiap langkah yang diambil adalah sebuah pencapaian. Saat dunia terasa penuh dengan tekanan, ingatlah bahwa kamu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kamu merespon setiap tantangan yang datang. Ada kalanya kita merasa terjebak dalam situasi, tetapi sebenarnya kita hanya perlu melihat lebih dekat dan memahami bahwa kita memiliki lebih banyak pilihan daripada yang kita kira. Terkadang, dalam keramaian dunia ini, kita lupa untuk mendengarkan diri sendiri. Padahal, hanya dengan mendengarkan hati, kita bisa menemukan kedamaian sejati. Mereka yang memilih untuk terus maju meskipun banyak hal yang menghalangi, adalah mereka yang memahami bahwa setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang berharga. Sabar bukan berarti membiarkan keadaan terus mengalahkanmu, tetapi tentang bagaimana kamu berdiri tegak meskipun keadaan tak selalu berpihak padamu. Saat kamu merasakan kesedihan yang mendalam, cobalah untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh. Karena terkadang, hati yang terluka adalah yang paling mampu melihat keindahan dalam hidup. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bisa bertahan, tapi tentang seberapa banyak pelajaran yang kita petik dari setiap detik yang kita jalani. Jangan takut untuk berubah. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, dan setiap perubahan membawa potensi baru untuk berkembang. Terkadang, kita terlalu keras pada diri sendiri, memaksakan segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Tapi pada kenyataannya, kita justru menemukan kekuatan dalam ketidaksempurnaan. Hidup ini adalah tentang membangun relasi, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Dan itu dimulai dengan menerima segala kekurangan yang kita miliki. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalumu, tapi kamu selalu punya kendali atas masa depanmu. Pilihanmu hari ini menentukan langkahmu esok. Penerimaan adalah langkah pertama menuju kedamaian. Dan kedamaian adalah tempat di mana kita bisa kembali menemukan diri kita yang sejati. Jangan terlalu terpaku pada apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Karena pada akhirnya, hanya kamu yang tahu betapa berharganya dirimu sendiri. Kekuatan sejati bukan terlihat saat kita berusaha menunjukkan pada dunia betapa kuatnya kita, tetapi saat kita bisa tetap berdiri tegak meskipun dunia memberikan ujian yang berat. Terkadang, yang perlu kita lakukan bukanlah berlari mengejar mimpi, tetapi berhenti sejenak dan menenangkan diri untuk mendengar dengan jelas apa yang hati kita inginkan. Hidup ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan menuju tujuan tersebut, karena dalam perjalanan itu kita akan menemukan banyak hal berharga. Semua yang kamu butuhkan ada dalam dirimu. Jangan biarkan apapun di luar sana membuatmu meragukan kemampuanmu untuk mewujudkan impianmu. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa saat itulah kamu belajar untuk bangkit, untuk menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kebahagiaan sejati datang saat kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menghargai perjalanan hidup yang penuh warna. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi diri sendiri, karena kamu adalah satu-satunya yang dapat memberikan dunia sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Pada akhirnya, kita semua memiliki cerita yang berbeda. Namun kita bisa belajar dari setiap cerita yang kita temui, menemukan pelajaran di setiap langkah dan kesalahan. Hidup ini adalah anugerah, bukan untuk disia-siakan, tetapi untuk dijalani dengan penuh keberanian, kesabaran, dan pengertian terhadap diri kita sendiri. Seringkali, kita merasa seolah segala yang terjadi dalam hidup ini adalah ujian yang tak terhenti. Tetapi mungkin, ujian itu bukan untuk mengalahkan kita, melainkan untuk mengajarkan kita bagaimana bertahan. Keberanian bukan datang dari ketidakhadiran rasa takut, melainkan dari kemampuan kita untuk melangkah meskipun hati kita dipenuhi keraguan. Ada kalanya kita merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Tapi dalam kesendirian itulah kita belajar untuk mengenal diri kita lebih dalam, untuk menemukan suara hati yang sering kali terabaikan. Hidup seringkali memberikan kita pilihan yang sulit, dan bukan karena kehidupan itu ingin menguji kita, tetapi karena ia ingin melihat sejauh mana kita mampu menggunakan kebijaksanaan untuk memilih dengan hati. Ketika kamu merasa terpuruk, ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki kejatuhan. Itu bukan tanda kegagalan, tetapi pertanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang tepat, belajar dari setiap langkah yang diambil. Saat dunia tampak gelap, itu bukan berarti tidak ada harapan. Karena bahkan di kegelapan malam yang paling pekat sekalipun, bintang tetap bersinar.
Seringkali kita menghabiskan banyak waktu mencari kebahagiaan di tempat yang salah, sementara kebahagiaan sejati sudah ada dalam diri kita sendiri, tersembunyi di balik keberanian untuk menerima kekurangan kita. Mungkin hidup ini tidak akan pernah sempurna, namun itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Setiap langkah, meski kecil, membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar. Kekuatan sejati datang bukan saat kita mampu menghindari kesulitan, tetapi saat kita memilih untuk berdiri tegak meskipun dunia tampak berusaha menjatuhkan kita. Di setiap kesulitan, ada pelajaran berharga yang tak bisa kita temukan di tempat lain. Kita harus memiliki kesabaran untuk memahami bahwa waktu akan mengungkapkan hikmah di balik setiap peristiwa. Kadang-kadang, yang paling sulit adalah melepaskan apa yang kita cintai, tetapi melepaskan juga merupakan cara kita memberi ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk datang. Cinta tidak datang dengan syarat. Ia hadir begitu saja, tanpa mengharapkan balasan, dan seringkali memberi kita kekuatan yang tak terduga saat kita merasa tak berdaya. Setiap kegagalan adalah bagian dari kesuksesan yang lebih besar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam untuk menemukan kekuatan yang sejati dalam diri kita. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan. Kita tidak bisa terus-menerus mengejar sesuatu tanpa berhenti sejenak untuk bernafas dan menikmati setiap detik yang kita miliki. Pada akhirnya, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Jangan pernah takut untuk berubah. Terkadang, perubahan yang kita takutkan adalah hal yang justru akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Jika ada satu hal yang tak pernah bisa dicuri orang lain dari kita, itu adalah kedamaian dalam hati. Ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri, dunia luar pun tak lagi mampu menggoyahkan kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kita mulai belajar untuk bersyukur atas apa yang ada, karena di balik itu semua terdapat kebijaksanaan yang akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk merangkul setiap peluang yang datang. Jangan biarkan penyesalan menghalangi langkahmu. Setiap keputusan yang kamu buat adalah bagian dari perjalananmu, dan setiap perjalanan itu mengajarkan kita untuk tumbuh lebih kuat. Hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita merespon setiap tantangan yang datang dan belajar darinya. Setiap luka yang kita alami memiliki tujuan, bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk sembuh dan bangkit kembali. Penerimaan adalah kunci untuk kebahagiaan. Ketika kita bisa menerima segala hal, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, kita bisa hidup lebih tenang. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Ketika segalanya terasa sulit, doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan harapan, dengan kekuatan yang lebih besar dari apa yang kita ketahui. Ketika dunia menguji ketahananmu, ingatlah bahwa dalam setiap ujian ada peluang untuk berkembang, untuk belajar, dan untuk menemukan kekuatan yang belum pernah kamu ketahui ada dalam dirimu. Jangan pernah ragu untuk memulai lagi. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba sesuatu yang baru, karena setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Kamu tidak pernah tahu betapa kuatnya dirimu sampai menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Dan ketika kamu menemukan kekuatan itu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak semua orang akan memahami perjalanan hidupmu, tetapi itu tidak masalah. Yang penting adalah kamu memahami perjalanan itu dan bagaimana kamu memilih untuk terus melangkah. Terkadang, kita merasa seperti hidup ini berjalan di tempat. Tetapi sesungguhnya, setiap detik yang kita jalani, kita selalu bergerak maju, meskipun langkahnya tak selalu terlihat jelas. Hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan yang kita buat hari ini akan membentuk masa depan kita. Maka, pilihlah dengan bijak dan dengan hati yang penuh harapan. Kita seringkali terjebak dalam perasaan tidak cukup baik, tetapi sejatinya kita sudah cukup. Kita sudah cukup kuat, cukup cerdas, dan cukup mampu untuk menghadapinya. Jika kamu merasa lelah, beri dirimu waktu untuk beristirahat. Karena dalam setiap istirahat, tubuh dan jiwa kita memulihkan diri untuk siap menghadapi tantangan berikutnya. Keberanian sejati bukan berarti tidak merasa takut,
tetapi berarti melangkah meskipun takut itu ada. Karena di balik ketakutan itu, terdapat kebebasan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menghadapi ketakutan itu. Setiap detik yang berlalu adalah anugerah. Jangan sia-siakan waktu yang kamu miliki dengan meratapi hal-hal yang tidak bisa kamu ubah. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan. Tidak ada yang lebih penting daripada kedamaian batin. Ketika kita bisa menjaga kedamaian itu, kita menemukan bahwa dunia luar tidak lagi mampu mengguncang ketenangan dalam hati kita. Jangan biarkan kekhawatiran merampas kebahagiaanmu. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak bisa kita kontrol, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons saat ini. Hidup ini penuh dengan teka-teki, dan kita hanya bisa memecahkannya satu persatu. Setiap jawaban yang kita temukan membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Keberhasilan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi tentang seberapa banyak kita memberikan kepada dunia. Karena apa yang kita beri, itulah yang akan kembali kepada kita. Setiap kali kamu merasa jatuh, ingatlah bahwa setiap jatuh adalah kesempatan untuk bangkit lebih tinggi, untuk menjadi lebih kuat, dan untuk melangkah dengan lebih percaya diri ke depan. Kehidupan bukanlah garis lurus yang selalu mengarah ke tujuan kita. Terkadang, jalannya berkelok-kelok, penuh dengan tikungan yang tak terduga. Namun, setiap belokan tersebut memberi kita pelajaran, memperkaya pemahaman kita tentang arti kesabaran dan pengertian. Ada kalanya kita merasa bingung tentang arah hidup kita, seperti berjalan tanpa peta yang jelas. Tetapi seringkali, di dalam kebingungannya itu, kita mulai menemukan jalan yang lebih otentik, yang lebih sesuai dengan diri kita. Banyak dari kita menghabiskan waktu berlarian mengejar sesuatu yang kita kira akan membuat kita bahagia, hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan itu tak pernah datang dari hal-hal luar, melainkan dari kedamaian yang kita ciptakan dalam diri. Kadang, kita harus melepaskan apa yang kita anggap sebagai yang terbaik, untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik datang dalam hidup kita. Ini adalah bagian dari proses pertumbuhan, untuk mengenali bahwa tidak semuanya yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk kita. Kekuatan tidak datang dari menghindari kesulitan, melainkan dari kemampuan kita untuk terus bergerak meskipun kita merasa lelah dan ingin berhenti. Dalam perjuangan itu, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Hidup tidak selalu adil. Kadang kita merasa bahwa kita telah berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tetapi, dalam ketidakadilan itu, kita belajar untuk menghargai usaha lebih daripada hasil akhirnya. Cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang memberi. Ketika kita mencintai, kita memberikan sebagian dari diri kita tanpa berharap imbalan. Dan terkadang, melalui memberi itulah kita merasakan kekuatan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ketika kita merasa tak berdaya, ingatlah bahwa kita memiliki kemampuan untuk bangkit dari setiap keterpurukan. Terkadang, kekuatan sejati datang bukan dari berlari mengejar kebahagiaan, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima segala sesuatu yang datang dengan lapang dada. Hidup ini tidak pernah mudah, tetapi ketahuilah bahwa setiap tantangan membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang lebih baik. Setiap luka yang kita rasakan akan sembuh dengan waktu, dan kita akan lebih kuat setelahnya. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam kehidupan yang tampaknya tidak berubah? Tetapi ingatlah bahwa tidak ada yang benar-benar stagnan. Segala sesuatu akan berubah, termasuk diri kita. Apa yang kita rasakan hari ini tidak akan sama dengan apa yang kita rasakan esok hari. Jangan takut untuk gagal. Setiap kegagalan membawa kita pada pembelajaran yang lebih dalam, yang membantu kita untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di masa depan. Kegagalan bukan akhir, tetapi awal dari kesempatan baru. Kadang kita terluka oleh orang yang kita percayai. Tetapi dalam luka itu, kita menemukan pelajaran tentang siapa yang benar-benar ada untuk kita dan siapa yang hanya hadir untuk sementara waktu. Setiap hubungan mengajarkan kita tentang kepercayaan, dan setiap pelajaran memperkuat pondasi yang kita bangun. Mungkin kita tidak selalu memiliki kontrol atas apa yang terjadi, tetapi kita selalu memiliki kontrol atas bagaimana kita meresponnya. Bagaimana kita memilih untuk melihat setiap peristiwa dalam hidup, akan menentukan kedamaian yang kita rasakan. Terkadang kita merasa sendirian, bahkan di tengah keramaian.
Tetapi justru dalam kesendirian itulah kita belajar untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Kita belajar untuk menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri, yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata yang kamu ucapkan, baik itu untuk diri sendiri atau orang lain. Kata-kata bisa menjadi penyembuh atau bisa juga menjadi penghancur. Oleh karena itu, pilihlah kata-kata yang penuh dengan kebaikan dan pengertian. Kehidupan ini terlalu singkat untuk menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang tidak memberi kita kedamaian. Jangan biarkan pikiran negatif merampas kebahagiaan yang sudah ada dalam diri kamu. Fokuslah pada hal-hal yang memberi kedamaian dan kebahagiaan sejati. Setiap kali kita jatuh, kita diberikan kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Jatuh bukanlah akhir dari segalanya, melainkan titik awal untuk tumbuh. Ketika kita belajar untuk bangkit, kita belajar untuk menjadi lebih tangguh. Terkadang kita merasa hidup ini penuh dengan tekanan. Tetapi ingatlah bahwa tekanan itu bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk menempa kita menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi tentang seberapa banyak yang kita beri kepada dunia. Kebahagiaan sejati datang dari memberi, dari melihat orang lain tersenyum karena sesuatu yang kita lakukan. Kita sering terjebak dalam perasaan tidak cukup baik. Tetapi ingatlah bahwa kamu sudah cukup. Kamu sudah memiliki segala yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Kamu hanya perlu mempercayai dirimu sendiri dan terus melangkah. Dalam kesendirian, kita sering menemukan kedamaian yang tak bisa ditemukan di keramaian. Kadang kita perlu waktu untuk duduk dengan diri sendiri, untuk merenung dan mendengarkan apa yang hati kita katakan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu menghalangi langkahmu. Bangkitlah, karena setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik. Terkadang, kita terlalu fokus pada tujuan yang jauh, sehingga lupa menikmati setiap langkah kecil yang kita ambil. Padahal, kebahagiaan sejati terletak pada perjalanan itu sendiri, bukan hanya pada tujuan akhir. Tidak ada yang bisa menghentikan kita kecuali diri kita sendiri. Ketika kita percaya pada diri kita, kita menemukan bahwa segala sesuatu menjadi mungkin. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menghalangi langkahmu. Ketika hidup terasa berat, jangan ragu untuk meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan menunjukkan kelemahan kita. Karena di balik kelemahan itulah kita menemukan kekuatan dalam bentuk dukungan dari orang-orang yang peduli. Setiap kali kita merasa tertekan, ingatlah bahwa kita tidak sendiri. Semua orang pernah merasa seperti itu. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih untuk merespon dan bangkit dari tekanan tersebut. Jangan biarkan perasaan takut dan ragu mengendalikan hidupmu. Ambil langkah pertama, meskipun kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena seringkali, langkah pertama adalah langkah yang paling penting dalam perjalanan menuju impianmu. Setiap pertemuan dalam hidup ini membawa pelajaran, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Jangan takut untuk membuka hati untuk belajar dari setiap orang yang datang dalam hidupmu. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menghargai ketidaksempurnaan, kita mulai menemukan kedamaian yang sejati. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi otentik dan menerima diri kita apa adanya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmatilah setiap momennya, karena waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak akan terulang. Setiap luka yang kita alami akan sembuh seiring berjalannya waktu. Tapi luka itu juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai diri sendiri, untuk lebih memahami bahwa kita berhak bahagia meskipun kadang ada rasa sakit yang harus dilewati.